Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Mudah-mudahan semuanya ya dalam keadaan sehat ya. Kita lanjut di kuliah topik 15 ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana memprogram beberapa sensor basic ya yang biasanya dibutuhkan dalam pemrograman microcontroller ya. Nah, karena salah satu hal yang menarik dari microcontroller itu bisa kita program untuk mengendalikan sensor ya. Jadi kita bisa mendapatkan data yang di capture oleh sensor, lalu data tadi bisa dikirim lagi ke jaringan misalnya untuk diolah dan terusnya ya. Atau dikomunikasikan dengan aplikasi misalnya ya. Nah, contoh yang pertama ini saya sudah dapat sensor suhu. Ini kalau kita klik tutorialnya saya sudah. Nah, sensor suhu itu kalau di pasaran ada dua ya. Ada dua jenis ya, macam sensor suhu ya. Yang pertama yang disebut dengan sensor LM35 itu ya. Nah, kalau LM35 itu bentuknya kecil seperti ini ya. Ya kalau misalnya tangan kita mendekat ya, tangan kita kan ada panas ya. Kita dekatkan nanti dia akan ngasih sinyal ke jalur analog. Terus microcontroller bisa kita program untuk tahu ya berapa sinyal yang dikirimkan oleh alat ini ya, sensor suhu ini. Kemudian yang kedua ada sensor suhu yang nama tipenya itu DH11 ini. Nah, apa bedanya nih? Kamu juga perlu tahu ya. Kalau DH11 bentuknya seperti ini ya. Kita lihat. Ini sensor suhunya. Ini dikombinasi dengan program lampu bisa ya. Jadi misalnya kalau suhunya panasnya nanti lampu merah ini yang nyala ya. Kalau sedang-sedang yang kuning ya. Kalau suhunya di bawah suhu kamar dingin, nah lampu hijau. Nah, bisa kita program kayak gitu ya. Ada codingnya di sini ya. Terus, nah ada juga sensor lain yang tipenya DH11 ini ya. Itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sama sih kakinya 3 ya, kakinya 3. Tapi ada beda yang prinsip. Kalau yang tipe DH11 ini jalur datanya masuk ke data digital ya. Jadi output dari alat ini, sensor ini adalah digital. Nah, ini contohnya di sket ini ya. Ini kaki datanya masuk ke kaki 6. Sedangkan kalau yang tadi LM35 tadi ya, ini kaki datanya ada di tengah dan dia masuk ke jalur analog. Nah, analog di sini, contoh ini dimasuk di A0 ini ya. Nah, gitu bedanya ya. Oke, nah sekarang kalau kita mau main-main programnya ya. Ini yang ada ternyata kalau di simulator Tinkercad ini, nah saya ketemu ini ya kelemahannya ya. Dia tidak ada sensor yang DH11 tadi. Nah, yang ada di sini sensor suhu ini adalah seperti ini, sensor temperatur. Ini kalau dia bilang 36 ya. Nah, ini yang kayak ini ya, yang mirip-mirip seperti yang di tutorial ini tadi. Nah, ya kan kakinya 3 ya, mirip yang sini ya. Nah, ini yang tersedia di simulator Tinkercad ya. Jadi kalau kita mau menggambar pakai sensor yang ini di Tinkercad nggak bisa nih, nggak tersedia nih ya. Komponen sensor DH11. Nah, bedanya lagi kalau DHT11 ini ya, ini bukan cuma suhu yang dihasilkan tapi juga humidity, kelembapan udara. Nah, jadi dia bisa deteksi kelembapan udara. Kelembapan udara itu adalah indikator berapa persentase kandungan air di udara ya. Di udara di mana alat ini berada berarti ya. Kalau suhu kan berarti ya suhu di mana udara ini berada gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, itu bedanya. Nah, kalau mau detailnya memang harus praktiknya apa bedanya nih. Kalau kamu cuma pengen bikin sensor suhu yang untuk deteksi suhu tubuh ini pakai ini cukup sih rasanya. Pakai LM35 ini cukup ya. Kalau deketi tangan dia langsung ini. Tapi ada sensor yang lebih sensitif lagi bisa sih. Kalau yang supaya deteksinya orangnya nggak terlalu mendekat itu bisa ada ya. Oke, nah kalau kita lihat programnya sensor suhu seperti ini. Ini nih kalau ini lebih kompleks ya, lebih lengkap gitu ya. Jadi suhunya itu ini dengan LM35 ini datanya ditampilkan juga dalam LCD gitu ya. Nah, karena LCD-nya ini masih pakai jalur paralel maka ada potensiometer ini gunanya untuk mengatur kecerahan ya. Terang tidaknya LCD-nya ini gitu ya.
Coba kita lihat ya codingnya ya. Nah, ini codingnya ya. Karena pakai apa? LCD maka pakai paket liquid crystal itu ya. Nah, ini pakai teknik jalur paralel ini ya. Karena ada dua ya, teman program LCD ini pakai jalur paralel ini atau pakai jalur serial, perlu ditambahi alat namanya I2C kalau mau pakai serial ya. Kalau mau pakai serial kabelnya tidak perlu terlalu banyak ini ya. Ini kan kabelnya banyak ya. Hampir semua jalur digital ini, nah ini hampir dipakai kalau ya. Ya enggak, kalau saya ada Profi 1, 6 ya, 6 jalur digital dipakai semua ya. Kalau pakai yang I2C maka hanya menggunakan jalur serial ya, sehingga dia lebih hemat jalur digitalnya. Oke, di codingnya ini terus di mana program untuk membaca nilai suhunya. Nah ini ya, nilai suhunya di coding baris 75 sampai 82 ini ya. Pertama lihat pakai keyword analog read ya. Berarti ini karena di sini kelihatan ya jalur data dari sensornya ini dimasukkan ke A0 ya. Maka dia akan programnya membaca jalur analog A0 ini ya. Oke. Dibaca, dimasukkan ke variabel namanya reading, tipenya integer ya. Nah, terus reading ini masih diolah ya untuk mendapatkan data suhu yang lebih detail ya, karena data suhu itu bisa pecahan ya, bisa desimal ya. Maka rumusnya ini ya untuk mendapatkan data suhu dalam bentuk derajat Celcius ini kalau salah. Atau kita lihat coba ya. Coba kita simulasikan ya. Ini suhunya itu Celcius atau Fahrenheit ya. Kalau di Celcius ternyata ini pakai derajat Celcius ya. 24 derajat Celcius. Coba kalau saya naikkan ya. Saya simulasikan, saya naikkan dikit ya. Nah, naik ya 30 derajat ya, 41 ya. Nah, ini bayangannya kita dekati dengan benda yang panas ya. Tangan kita bisa dekatkan ke sensor ini, nanti dia akan berubah ya. Ke sensor ini nanti dia akan berubah nilai suhunya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini baris 75 sampai 82 nih untuk membaca sensor analognya, sedangkan selebihnya itu untuk menampilkan data di LCD aja nih ya. Baris 86 sampai 92 ini menampilkan datanya di LCD. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh di sini ya. Untuk pemrograman suhu ya. Nah, sekarang untuk sensor yang lain kita coba ya. Saya baru mau ini harus login email ya kalau mau pakai ini. Pakai Tinkercad ya, saya buka di ini. Nah, coba nih. Kalau ini sensor ini namanya sensor peer motion ya. Peer motion tuh infrared ya, infrared pasif infrared. Nah, gitu ya. Coba kita lihat ya. Coba kita klik nih. Nah, ini. Oh, ini sudah dimasuk nih. Oke. Mana nih? Nah, coba bentar ya. Saya share dulu ya. Nah, kita cari program untuk sensor peer sensor. Nah, ini bisa juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan orang ya. Jadi misalnya ada orang mendekati rumah kamu ya, nah, nanti dia bisa membunyikan sesuatu atau nyalakan lampu deh. Nah, ini misalnya untuk nyalakan lampu coba ya. Nah, ini jadi misalnya kalau kamu mau hemat listrik di rumah ya, listrik di kamar kamu tuh, di kamar kamu itu pasangi peer sensor ini, jadi dia hanya akan hidup kalau ada orang deh. Kalau orangnya keluar tidak mati ke lampu, dia akan mati sendiri misalnya. Nanti bisa pakai ini. Nah ini ya. Nah ini ya. Nah, ya. Tentu ini lampunya kalau mau 220 pakai switch ya. Tidak bisa langsung ke sini nih. Ini hanya 5 volt lampunya ya. Dikasih 5 volt ini. Ini kalau gambarnya kelihatan kayak lampu 220. Kita lihat coba ya. Coba kita simulasikan dulu ya. Nah, kita simulasikan. Oke. Nah. Coba ya, saya geser. Kapan dia nyala? Kalau kita dekat. Nah, lihat kalau ada orang nih, nah, nyala nih. Nah, nyala ya. Nah, tidak. Kalau saya jauhkan itu. Nah, mati dia. Oke. Ini hidup ya.
Oh. Nah, kalau jauh mati ya. Kalau kalau benda yang suhunya hangat atau dia memancarkan gelombang infrared ya, berada di luar jangkauan dari alat ini, alat peer motion ini, maka lampu ini mati. Tapi kalau kalau mendekat, nah hidup dia lampunya. Nah, gitu ya. Itu namanya sensor peer motion. Ini bisa untuk deteksi misalnya keberadaan kucing kamu ya di rumah ya atau manusia ya. Kalau ada orang deket-deket dengan apa pintu misalnya, nah, tentu ini asmen berarti kita nggak butuh pakai kamera nih ya, untuk deteksi keberadaan orang ya. Nah, nanti bisa bisa bunyi bel atau lampu nyala nih, atau bisa kamu pakai untuk menghemat listrik di kamar kamu itu. Ya, kalau atau AC biasanya. Nah, kalau AC yang canggih biasanya sudah ada alat ini ya. Jadi kalau nggak ada orang dia mati AC-nya ya. Nah, gitu nah. Nah, ya. Nih ya. Nah, programnya gimana? Kita lihat programnya ya. Programnya seperti ini. Oh, sorry, ini pakai coding block ini. Nah, coba pakai teks. Nah, ini saya stop dulu ya, stop simulation. Terus codingnya jangan block, kamu nggak ngerti coding block kamu, padahal lebih mudah coding block ini. Kita pakai teks saja ya, coding teks. Nah, ini nah programnya mudah ya. Jadi lihat, sensor ini datanya juga pakai analog ya. Nah, datanya analog ini yang hijau nih ya. Nah, dia masuk ke A0 ya. Terus kaki yang dua kaki yang lainnya ini kan kakinya ada 3 ya. Yang satunya kasih arus positif 5 volt, satunya nih ground ya, masuk ke ground. Nah, ya. Maka programnya juga simpel ya. Jadi kita definisikan pin A0 sebagai input. A0 itu jalur analog ini di sini ya. Nah, terus pin 3-nya ini sebagai output karena dia mau nyalakan lampu nih. Ini dipakai untuk nyalakan lampu ini ya. Nah, terus programnya pakai analog read juga. Analog read A0 3. Analog write. Oh, langsung ditulis hasilnya ke sini. Jadi kalau dia high ya, ini analognya high langsung nyimpen ke kaki 3 ini, ke kaki 3 langsung di high kan gitu ya. Nah, lihat kita simulasikan lagi coba ya. Jadi programnya simple ini ya. Kalau mau di capture silahkan. Programnya simple ya. Sampai tahu keluar di soal UAS ya. Ini apa bedanya program apa sensor suhu tadi dengan program ini ya. Nah, kalau saya keluarkan, nah, ini ada orang. Saya klik ada orang nih berarti hidup. Nah, kalau nggak ada orang dia ini kalau saya lepas kliknya mati dia. Saya taruh di luar. Jadi kalau di luar bendanya ini di luar jangkauan dari peer mouse-nya dia mati. Nah, ini hidup. Jadi ini harus diarahkan nih, diarahkan ke sesuatu nih. Arahkan ke depan pintu misalnya gitu ya, atau arahkan ke pintu kamar misalnya gitu ya. Atau ke arah tengah-tengah kamar ya kalau mau kau pakai untuk mengendalikan lampu di kamar ini. Ini bulatannya nih kayak parabola ini. Nanti dia kalau ada mendeteksi ada benda, ada orang yang mengeluarkan infrared. Nah, jadi benda yang mengeluarkan infrared ya. Manusia itu mengeluarkan panas ya. Dia deteksi panas sebenarnya. Ada panas didetek, nah, maka dia akan connect on gitu ya. Nah, supaya kalau orangnya menjauh, maka dia akan mati. Nah, gitu ya. Oke, ini program peer motion. Oke, apalagi kalau ada pertanyaan boleh ya langsung chat ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat. Nah, sekarang apalagi di learning tadi ya. Oke, saya stop ini simulation. Ada lagi nggak? Program ultrasonic sekarang. Program ultrasonic. Nah, coba saya pakai browser yang lain nih supaya semua programnya masih ada di komputer aku nih ya. Karena satu browser itu hanya bisa membuka satu Tinkercad ya. Kalau kita buka Tinkercad yang lain dia nggak mau kalau di browser yang sama. Oke. Saya Ctrl V. Oh. Sorry. Ini kok linknya kok ini. Kalau saya klik biar tutorial yang kita pakai sama dengan yang ada di link ini. Nah, saya mau ngopi ini mas ya. Kelas robot, copy link masuk ke sini, Ctrl V. Nah ini ya, ini yang namanya peer
bukan kali ini namanya ultrasound ya. Ultrasound tuh bisa dipakai untuk mendeteksi jarak ya. Tentu jarak antara alat ini dengan benda penghalang berikutnya ya. Nah, ini kalau di robot bisa dipakai untuk mata ya, untuk mendeteksi ada penghalang atau tidak. Nah, ini programnya seperti ini. Bisa kamu coba di rumah ya. Kalau mau disimulasikan boleh. Kita buka ya Tinkercad ya. Moga-moga jaringan saya ini lancar ya. Bisa kita pakai ini. Terus nah, coba pakai, oh ini harus login saya harus login saya. Saya login apa nih? Oh sudah nih, ada loginnya. Nah, ada nih kayaknya, emailnya ada nih. Nah, coba saya cari di sini sirkuit untuk program apa ultrasound ya, ultrasonic sensor. Oke, banyak yang bikin sini. Oh, kok keluarnya biru. Ini yang sensor. Ini sensor. Ultrasonic. Mana lagi yang lain? Oh, kok dikit biasanya banyak. Ini pir sensor tadi ya. Ultra salah nggak nih? Seperti salah nih perintahnya. Ini ya deh. Ini. Oh, cuma satu ya. Biasanya banyak nih. Ya, oke kita coba aja nih ya. Kita coba ini apa ini isinya. Oke. Kita copy. Oke, kita copy ini ya. Oh, saya harus dia letak akun dia. Saya harus login dulu kali ya. Saya pakai login email dulu nih, pakai Google aja loginnya. Sorry. Saya harus login dulu. Saya harus langsung aja lah. Ulangi lagi aja tinkercad.com. Saya harus login email dulu, dia deteksi email dulu deh. Ngasih tahu emailnya dulu ya. Coba sign in. Oh, kalau sign in ini. Kalau join sebagai student. Di arah sini dia. Sorry. Sebelum sempat masuk start tinkering ya. Gini coba. Mana? Biasanya bisa masuk lewat akun Gmail ya. Coba. Keluarnya ini terus. Educator start content. Ini dia. Oke. Login pakai akun Gmail ya. Oke. Jadi 3 tutorial yang ada di e-learning itu bisa saya demokan maksudnya gitu ya. Oke, kita cari apa tadi, ultrasonic ya. Ultrasonic gitu kali. Ultrasonic. Nah, banyak nih. Banyak ini. Nih ultrasonic ya. Ada yang digabung dengan buzzer nih ya. Kalau misalnya ada benda mendekat, buzzernya bunyi misalnya. Buzzer itu speaker kecil ya. Ada yang digabung dengan LCD ini bisa. Jadi untuk mengetahui jaraknya berapa ya. Coba kita coba satu dulu ya. Oke. Kalau kamu nyobain ke alatnya ya juga di tutorial itu ada codingnya ya. Tinggal dikopikan ke Arduino apa IDE-nya ya. Terus bikin sketnya ya. Sketnya ikuti gambarnya. Nah, ini. Oke. Ini codingnya ya. Oke, ini codingnya. Ini pakai LCD ini. LCD ini dipakai untuk memunculkan coba kita start ya. Sama di jalannya ya. Oke. Ultrasonic distance.
Oh ini nih. Coba saya geser ke sini. Aduh, tapi nggak kelihatan dengan ini. Ini jaraknya. Dan detek jarak ya. Coba saya geser ya. Ada benda di sini misalnya. Dia detek circuit digits. Udah keluar tapi ya. Berapa angkanya? Oh ini dia. Nah angkanya ini. Jaraknya dalam sentimeter segini, dalam meter segini. Oh gitu nih. Sama dengan angka ini gitu ya. Ini ya masih ada benda berjarak 53 cm dari adunnya ya. Kalau saya jauhkan, nah dia kan coba ini saya geser nih. Coba saya stop dulu. Saya stop simulation, ini saya geser saya. Nah, biar saya bisa ini. Sorry. Saya geser gini aja. Saya geser gini. Nah, saya bisa. Nah, saya start simulation lagi. Nah, ini ya. Ultrasonic distance meter. Jadi, ini kalau kamu suka main jadi tukang kayu, tukang batu ya. Jadi meterannya itu enggak harus ini. Enggak harus pakai meteran manual itu ya. Lihat nanti keluar ya. Jaraknya berapa meter. Nah, sirkuit digits yang deteksi jarak. Artinya ini di jarak 196,3 cm itu ada penghalang gitu ya. Penghalang yang lurus dengan ini sensornya nih. Kan sensor ultrasound itu cara kerjanya, ini kan ada dua pemancar ya, satunya itu mancar ke gelombang, satunya nangkep gitu. Gelombang yang dipancarkan oleh alat yang satunya ini, ya pemancar satu ini, kalau ini dipancarkan atau nanti terhalang, dia kan mantul gini ya. Nah, maka dia akan ngitung jaraknya itu setengahnya gitu. Nah di sini ada decoding ini. Decoding ini ada rumusnya pasti ya. Kita lihat ya. Nah di loop ini ya. Nah, jadi untuk menentukan jarak itu sama dengan 0,01716 kali time. Nah ini time itu pulse yang gelombang yang dipancarkan oleh pemancar yang satunya ini. Nah ini ketemu jaraknya. Nah maka jarak yang sesungguhnya itu sama dengan distance dibagi 100. Tipe data float ya. Nah, nanti akan muncul. Sini, nah gitu ya. Ini codingnya ya. Nah ini. Oke, silakan diperhatikan. Ada 3 codingan yang sudah kita coba ya. Apa tadi? 1 program untuk sensor suhu ya. Ini sensor suhu kira. Terus satunya lagi program untuk sensor peer motion ya namanya. Untuk deteksi adanya benda yang memancarkan panas ya, memancarkan suhu panas atau infrared ya di sekitar benda ini. Nah, otomatis bisa deteksi manusia bisa nih atau mobil bergerak bisa nih. Kalau melintas sini jangan nah itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh sampai di sini. Atau ada yang mau presentasi? Nah, cuma 3 inilah yang kuliah ya. Aja lah ya. Tapi kalau mau presentasi minggu depan juga boleh. Tadi ada yang chatting terasanya. Ada yang chatting mau presentasi katanya siapa tadi? Maju mau presentasi ya. Kalau kamu ada project saya jadi pertimbangan nilai ya. Baik Pak, saya akan paparkan hari ini. Masa Pak Muhammad Rangga? Mana Muhammad Rangga? Hidup komisinya. Ya Pak, saya Pak. Nah, jadi kau nak presentasi? Boleh ya Pak? Nah, boleh. Oke. Saya bikin kamu, saya stop share screen dulu ya. Iya Pak. Kamu pakai laptop ya? Oke, ini saya bikin kamu host. Silakan kamu share screen. Atau caranya kalau kamu diimplementasikan ke alat microcontrollernya bisa pakai kamera HP kamu ya. Nanti biar terekam di sini, ini masih terekam nih. Silakan share screen coba. Kau presentasikan dulu bagaimana sket microcontrollernya, ya. Terus apa alat bahan yang dibutuhkan, bagaimana codingnya, ya. Keyword program, perintah program yang dibutuhkan apa, nah jelasin dulu. Habis itu baru tunjukin alatnya. Ya.
Kamu sudah menuliskan di e-learning-nya ya, tugas kamu ya, si Rangga. Kan kalau nggak salah pertemuan sebelumnya saya ngasih link untuk mengupload tulisan tugas proyeknya ya. Nah, di pertemuan Itu di minggu ya? berapa ya? Soalnya di berapa minggu itu Bapak suruh cuman latihan project yang Bapak suruh, kayak misalnya sensor 38 derajat Celcius itu sudah Pak memang. Oh. Tapi ini project kayak project hasil penelitian yang telah Farhan lakuin Pak gitu. Oh. Terus di pertemuan berapa itu saya bikin link upload untuk tugas project rasanya gitu. Nah, itu harusnya kamu tulis itu. Tapi kalau tidak nanti aku bikin link lagi juga boleh. Jadi tulisannya tuh maksudnya di upload di sini. Ini belajar di mana ya? Apa di mata kuliah lainnya ya? Saya rasanya udah bikin itu. 13. Ini 12 ya. 12 ini tugasnya apa? Coba lihat. Di 12 tugas pertemuan 12. Coba saja oke. Oh ini robot ya. Oh belum kali ya. Saya belum pernah bikin link tugas untuk mengupload project ya. Belum Pak. Belum ya? Oke, nanti saya buatin boleh sini nanti. Oke, saya buatin di pertemuan minggu depan ini aja lah ya. Nanti pertemuan hari ini juga boleh lah. Oke, silakan kamu si siapa? Muhammad Farhan ya. Kamu share screen boleh? Kalau sudah kamu tulis. Sudah ditulis belum proyeknya? Pak di PPT Pak. Ya boleh pakai PPT boleh. Yang belum presentasi hari ini bisa minggu depan nanti kita siapin. Kita masih satu pertemuan lagi ternyata. Kita harus ngikuti kalender akademik ya, karena dikontrol nih, jangan salah. Learning kita ini dipantau oleh akademik ya. Kalau dosen ujian duluan, pasti kena penalti dia. Nah, silakan. Apa judulnya? Perbandingan waktu sistem lama, rancang bangun sistem pendeteksi kebakaran. Oke, ya pakai sensor suhu ya. Oke, coba silakan. Nggak usah banyak-banyak presentasinya. Ada sketch mikrokontrolernya, terus ada alat dan bahan, ada codingnya sudah jadi. Nah, terus dijelasin detail ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan membahas tentang proyek saya, yaitu tentang rancang bangun sistem deteksi kebakaran. Oke, masih ada waktu 10 menit ya. Internet of Things. Nah, di sini Pak, latar belakangnya bisa dilihat. Kebakaran merupakan hal yang sangat merugikan manusia, terdapat menimbulkan trauma tersendiri bagi yang mengalaminya. Begitu banyak penyebab dan dampak dari setiap musibah kebakaran yang terjadi, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Salah satu contoh penyebab kebakaran yaitu disebabkan oleh korsleting listrik yang sering terjadi. Banyak dampak yang terjadi jika kebakaran ditangani dengan lamban, bahkan sampai merugikan material dan non-material. Pendeteksi tidak berjalan secara real time. Itu latar belakang pembuatan proyek ini, Pak. Terus gimana sketnya? Mengapa hal itu terjadi? Pada umumnya alarm kebakaran pada gedung akan menyala ketika api sudah besar dan kebakaran sudah meluas. Beberapa faktornya disebabkan oleh belum adanya sistem pendeteksi peringatan dini sumber api secara real time. Maka dari itu diperlukan solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan sistem yang dapat memberi peringatan terlebih dahulu terhadap petugas penjaga gedung ketika terjadi kebakaran, sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Nih, cara menyelesaikan masalah tersebut adalah suatu gedung, khususnya subgedung tinggi tersebut membutuhkan suatu sistem yang dapat menginformasikan kebakaran secara dini yang dapat dipantau dari kantor pengawas untuk mengurangi atau menanggulangi agar kebakaran itu tidak semakin membesar. Maka saya buat rancang bangun sistem pendeteksi kebakaran berbasis Internet of Things. Ini Pak, ini alat-alat yang dibutuhkan. Oke, alat dan bahan ya. Oke. Alat yang dibutuhkan tuh software Arduino, sensor LM35, LED, sensor RAM. Tapi kita nggak pakai Arduino Pak, jadi pakai microcontrollernya menggunakan SP3. Boleh pakai Node MCU ya, oke. SP8. Iya, oke, boleh. Karena ini harus connect ke internet ya. Iya Pak.
Lalu kita pakai buzzer, kabel jumper, dan project board. Nah, di sini informasinya nanti akan ditampilkan melalui aplikasi Blink dan juga ThinkSpeak. Boleh ya. Jadi pakai platform Blink ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Ini teknik analisis yang akan saya lakukan, yaitu untuk sensor suhu dilakukan pengukuran suhu ruangan pada pin analog yang menuju Arduino pada saat melakukan pembacaan. Sedangkan pada sensor flame atau sensor api dilakukan pengukuran sinyal pada pin digital yang menuju Arduino pada saat melakukan pembacaan. Kalau skate ini ya, skate diagram, skate gambar mikrokontroler digambar nggak? Skemanya ini, Pak. Oh, ini diagram alurnya, oke. Bisa dilihat nggak, Pak? Jelas ya, Pak? Kalau skate ini, skate mikrokontrolernya, jalur apa gambar mikrokontrolernya, terus jalurnya. Oh, kamu foto itunya ya? Iya, Pak. Disimulasikan nggak? Ada skate yang di simulatornya nggak? Ini Pak nggak ada Pak yang skate simulatornya. Jadi gini ya. Jadi gini, nanti tapi kamu simulakan boleh. Harusnya nih Pak, kamu simulatorkan dulu di simulator ya. Terus kamu cobain di alat ya gitu. Nah, jadi untuk jelasin proyek kamu ini kalau pakai simulator kan gambarnya lebih detail ya. Gambar skate-nya nih. Jadi bisa ditiru orang. Kalau seperti ini kan susah, orang nggak ngelihat jumpernya nih kan. Jumper misalnya kabel kuning tuh connect ke jalur berapa di kaki berapa. Nah, itu kan susah. Nah, cuman kalau pakai Tinkercad dia nggak ada dia modul not MCU nggak ada dia. Yang ada tuh freezing kalau pakai freezing ada tuh jalur itunya. Apa modul not MCU supaya bisa digambar ya. Gambar sketnya. Tapi di dokumen Word kayaknya ada Pak penjelasan. Coba. Nanti saya share di e-learning Pak. Oh boleh ya, oke sip, boleh. Jadi sketnya itu penting ya, jadi supaya lebih jelas. Nah, tapi ini kalau gambar fotonya ini kan bukti bahwa kamu mengimplementasikan ke microcontroller gitu kan. Ini bagus juga, bagus. Nah, tapi sketnya penting untuk bisa dipelajari orang gitu ya. Iya Pak, siap. Oke, terus? Oke, ini pengujian alat dan bahan. Terus yang ini hasilnya Pak. Jadi jika terjadi api, maka sensor flame dan sensor LED itu nanti akan menyala Pak, khususnya sensor buzzer itu nanti akan bunyi dan LED nanti akan hidup lampunya seperti yang Bapak lihat di gambar Pak. Oke. Nah, jadi Pak, selain itu petugas nanti bisa memonitor Pak yang digunakan melalui ThinkSpeak yang seperti ini. Jadi melihatnya pakai ThinkSpeak ya? Iya Pak, benar. Kalau suhunya melebihi batas, tapi ThinkSpeak ini bisa ngasih notifikasi nggak ke orang? Bisa Pak, tapi notifikasi ini Pak saya kurang paham Pak. Jadi pakai platform lain yaitu menggunakan aplikasi Blink ini Pak. Nah, jadi saat deteksi maka terjadi kebakaran api. Ya, jadi kalau mau pembacaan sensor tadi masuk ke Android misalnya, itu kamu pakai Blink kamu. Iya Pak. Pakai Blink. Kalau kamu sudah bikininnya bisa pakai video jelasnya ya. Kamu jelasin aja pakai video. Iya Pak. Oke, good. Ada lagi? Oke. Nanti dari hasil tadi bisa dilihat saat api tadi mulai terdampak suhu sekitar 40 kurang dari 40 derajat Celcius, maka dalam monitor petugas nanti akan muncul dalam ThinkSpeak tersebut, maka akan mendeteksi bahwa ada kebakaran. Para petugas nanti mampu melihat pendeteksi kebakaran melalui ThinkSpeak. Namun saat petugas tersebut jauh dari gedung koordinator tersebut, maka Arduino, maka program software aplikasi seperti Blink ini akan menampilkan terjadi deteksi kebakaran. Maka akan muncul terdeteksi api. Maka petugas nanti ada dua pilihan saat dia berada di luar ruangan terdapat monitor, saat mereka jauh dari ruangan koordinator maka akan muncul aplikasi deteksi seperti ini. Itu Pak. Oke, sekarang coba kalau mau saya tes ya. Saya tes ya, bisa jawab nggak ya? Gini coba lihat. Di gedung-gedung termasuk di kampus kita itu kan ada itu pendeteksi panas ya. Jangankan panas, ada asap aja dia tahu kan. Terus bunyi sirine ya. Nah, terus bahkan bukan bunyi kalau ada api nian dia bisa ada yang pecah tuh ngeluarin air dia. Ada daruratnya dia ngeluarin air, dia nyemprot air dia. Ada kan di gedung itu ya? Di gedung kampus itu ya? Pertanyaan saya gini coba. Kalau menurut kamu pendeteksi panas atau anti kebakaran yang ada di gedung
kampus kita UBD itu termasuk Internet of Things atau belum? Belum sih Pak, karena dia belum menghubungkan ke internet ya Pak. Ya betul. Betul. Jadi masing-masing punya kelebihan kekurangannya. Kalau kelebihan dia bisa mendeteksi sampai aset tadi ya, sama bisa mengantisipasi. Jadi dia bisa memadamkan api dia. Kan dia bisa kalau ada apinya bisa pecah meledak terus keluar air dia kan. Berarti dia bisa memadamkan api otomatis sih. Cuman kelemahannya hasil pembacaan sensornya itu tidak dikirim ke sistem ya, ke server ya, sehingga tidak bisa dimonitor gitu kan. Jadi dia belum Internet of Things, tapi sudah bisa dikatakan sebagai sistem anti kebakaran. Nah itu bedanya ya. Nah bedanya dengan kamu itu. Oke, tahu ya? Oke, bagus. Ini perbandingan waktu sistem lama dan sistem baru Pak yang Bapak bilang tadi. Nah sedangkan saat menggunakan Internet of Things lebih kurang 5 menit akan waktu tersebut dapat meminimalisir kebakaran. Gitu, Pak. Oke. Baik, kesimpulan, rancang bangun sistem pendeteksi kebakaran berbasis IoT ini sangat membantu memberikan informasi yang cepat dalam mengetahui kebakaran yang terjadi di gedung menggunakan metode Internet of Things. Maka petugas akan mampu mengetahui kondisi secara real time dikarenakan teknologi ini mampu memonitori hardware menggunakan sarana komunikasi internet, sehingga jarak dan lokasi tidak terpengaruh, asalkan sensor yang dipakai dapat mendeteksi perubahan yang terjadi. Oke. Demikianlah proyek. Oke. Mantap, oke. Jadi alat kamu tuh bisa nyaingi anti kebakaran yang ada di gedung tuh bisa. Ya caranya sensor kamu tuh kalau ada suhu panas tinggi ya, langsung kamu lengkapi dengan alat yang bisa nyemprotkan air. Nah, gitu harusnya. Jadi mikrokontrolnya memerintahkan alat untuk misalnya disitu kau pasang dengan pompa air misalnya, pompa airnya nyala gitu kan. Nah, kamu bisa nyaingi itu pemadam kebakaran yang kalau kamu beli itu mahal sebenarnya, alat anti pemadam kebakaran bisa ratusan juta itu harganya kan. Nanti dia akan ngitung berapa titik dipasang gitu kan. Kalau pakai microcontroller bisa lebih murah memang sebenarnya. Oke, bagus, mantap. Jadi hari ini ada yang presentasi, jadilah. Oke, masih terekam ini. Jadi yang belum presentasi bisa minggu depan ya, masih ada satu kesempatan lagi untuk presentasi. Silakan dipersiapkan proyeknya ya. Seperti ini tadi ya, Muhammad Rangga nih, bagus. Baik, mungkin kuliah hari ini sampai di sini ya. Kita sambung lagi minggu depan. Jadi ujiannya masih minggu depannya lagi ya. Minggu depan masih satu pertemuan lagi, saya ngasih kesempatan untuk kamu yang mau presentasi proyek. Oke, terima kasih. Kita sampai ketemu di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.